Salam NKRI teman-teman semuanya. Jejak digital. Roy Suryo menyebut Rismond sebagai ahli yang melacurkan ilmu pengetahuan. Tentu saja Rismond gak terima dong. Dia pun melakukan serangan balik kepada Roy Suryo dengan cara menguliti latar belakang pendidikannya. Ternyata latar belakang pendidikan Roy Suryo adalah S1 Komunikasi dan S2-nya Register Kesehatan, yang sama sekali tak ada hubungannya dengan IT. Makanya Rismond mempertanyakan, kok bisa tiba-tiba Roy Suryo disebut sebagai pakar IT? Wah, ini sudah indikasi jelas bahwa Roy Suryo adalah pakar IT abal-abal. Pakar IT abal-abal yang dipercayai oleh banyak orang. Pantas saja pada waktu itu, pada waktu ada kasus Jessica Wongso soal kopi sianida yang mengakibatkan meninggalnya saudari Mirna. Kalau teman-teman masih ingat pada waktu itu, analisis Roy Suryo banyak sekali yang salah mengenai rekaman CCTV yang ada. Dia menganalisis tetapi salah melulu. Dan yang terakhir, ketika dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dipenjara gara-gara editan patung stupa yang wajahnya diganti dengan wajah Pak Jokowi. Gambar editan itu disebarkan oleh Roy Suryo. Akhirnya dia kena pasal ITE. Ya, inilah satu-satunya pakar IT yang kena undang-undang ITE. Pakar IT yang dipenjara gara-gara gambar editan di media sosial. Suryo, dasar lo pakar IT abal-abal. Oke lah teman-teman, kalau begitu mari kita simak video berikut ini. Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 Komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya Magister Kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Roy Suryo bilang abang melacurkan diri gitu? Iya, melacurkan diri. Padahal saya S1-nya saja Teknik Elektro UGM. Gara-gara apa bang abang dibilang gitu? Ya dia komplot mungkin sama Muhammad. Karena saat itu dia datang. Komplot dalam arti mungkin mendukung atau apa ya. Kalau secara teknikal mungkin tidak, ya kan? Tapi mungkin mendukung moral. Karena saat itu dia hadir. Pada saat Muhammad 10 Agustus menyajikan penipuannya, Roy Suryo hadir. Ada di situ? Ada di persidangan, ada di YouTube. Terus dia komentar soal abang gitu? Yes. Ya kan? Iya. Mengatakan saya melacurkan, saya tidak terima kalau ahli melacurkan ilmu pengetahuan. Saya bingung. Yang bagian mananya tuh abang dibilang gitu? Ya nggak jelas, gitu loh. Karena apa? Setiap saya nonton dia di TV, tidak ada hal teknis yang saya dapatkan sebagai seorang ahli gitu loh. Ya, karena cuma search sedikit aja dapat informasi dia kan gitu. Iya. Apalagi yang terakhir ini tentang apa itu? JSON script. Cuma ngomong itu aja sudah ahli kan? Itu kan cuma search sedikit sudah. Penuduh ijazah Jokowi ngaku dapat IPK 4 di Jepang. Ternyata hanya penulis pembantu, kasta terendah. Seorang peneliti dari Jepang membongkar temuan baru terkait riwayat pendidikan Rismond Sianipar, teman Roy Suryo yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata ijazah Rismond dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menemukan fakta terkait dengan riwayat pendidikan Rismond. Roni menerangkan biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan tersebut. Biasanya kalau ada ketidakmampuan grade kita diturunkan, kita masuk dulu ke riset student. Roni Teguh pun mendapat temuan terkait proceeding milik Rismond Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya.
Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu prosiding. Prodising itu tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama, jelasnya. Selain itu, Rismon Sianipar juga menjadi penulis nomor emuat dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu. Hanya bantu. Kadang ngedit, yang menjadi penulis utama The First Authors itu penulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar. Dan hasilnya, tidak ditemukan di Yamaguchi University. Menurutnya sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu, sewaktu dia menerima informasi, dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas bahkan departemen jurusannya, dan itu tidak ditemukan sama sekali, kata Roni Teguh. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismon yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa. Dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan otentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismon Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Bali G Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya. Terungkap, backingan Roy Suryo CS dan Dr. Tifa, bukan hanya FPI dan HTI, mereka ternyata orderan Amerika. Siapa yang bermain di sini? Inilah, ada ormas-ormas ilegal. Apa itu ormas ilegal? Hari ini HTI dan FPI adalah ormas ilegal di Indonesia ini. Amerika ini yang bermain. Ada kepentingan asing yang bermain di sini. Siapa itu? Kebijakan Jokowi yang membuat kebijakan hilirisasi yang paling terkena dampak adalah Uni Eropa. Yang paling tidak senang. Maka Uni Eropa membawa Indonesia ke WTO. Isu ijazah Presiden Jokowi ternyata bukan sekadar drama politik lokal. Kini muncul dugaan kuat bahwa isu ini merupakan bagian dari permainan asing, bahkan disebut-sebut sebagai orderan Amerika. Dalam sebuah pernyataan terbaru, sumber mengungkap bahwa kelompok di balik Roy Suryo dan Dr. Tifa bukan hanya FPI dan HTI yang kini sudah ilegal di Indonesia, tapi juga ditengarai mendapat dukungan dari kekuatan luar negeri. Diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi. Isu ini disebut muncul karena kebijakan hilirisasi Jokowi yang merugikan Uni Eropa dan memicu tekanan global. Saat Indonesia kalah dalam gugatan di WTO, Presiden Jokowi tetap teguh. Ini nikel punya kita, ujarnya. Tapi justru sikap tegas itulah yang membuat Jokowi dianggap berbahaya oleh pihak asing. Maka, serangan lewat isu ijazah pun dimunculkan. Isu murahan, kata beberapa pengamat. Roy Suryo menyebut dirinya ahli telematika, namun validitas keahliannya diragukan. Begitu pula klaim akademik rekan-rekannya yang bahkan dibantah langsung oleh universitas tempat mereka mengaku kuliah. Lalu dia mengaku sebagai ahli telematika. Ahli telematika. Pengakuan dia sendiri. Begitu juga Rismon yang katanya kuliah di Jepang. Universitas Jepang itu sendiri yang membantah. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti yang ditunjukkan oleh saudara Rismon, katanya. Harus itukah yang kita percaya? Institusi negara kita abaikan, lalu orang-orang yang berkowar ini, yang tidak jelas ini, apakah ini pesanan atau settingan atau apa? Lalu itu yang kita percaya. Akal sehat kita di mana? Ini bangsa besar loh. Insya Allah apa yang kita semua sampaikan pada hari ini akan disiarkan di seluruh dunia, bukan hanya di seluruh Indonesia. Karena kita menggunakan media sosial itu bahkan sampai ke 7 benua pun mendengarkan suara kita. Antartika. Saya sedikit memberikan laporan bahwa saya bersama diaspora internasional di 11 negara, kami sudah membuat surat sampai ke PBB, sampai ke Amnesty International, sampai ke Komnas HAM Internasional. Jadi ini yang langkah yang kami lakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran yang dibuat oleh Joko Widodo dan kroni-kroninya. Hurrah!